Suami? Jangan. Si Xuangquan, ini asli atau palsu? Jurus 7 telapak adalah seni bela diri terkuat. Patungmu seperti mata-mata. Ayo cepat pergi, Song ini bukan orang sembarangan. Dia akan segera mati. Ayo pergi. Nona, aku tahu Dewa Perang adalah idolamu. Kau tak perlu pakai topengnya setiap hari. Kamu tahu apa? Selama bisa dapat petunjuk dari Dewa Perang, Gerbang Longhu kita masih akan dihina orang. Kakak Shemin. Tutupi kecemerlanganku. Dunia akan kacau balau. Washin di mana kau? Nona, lihat. Lihat ke atas. Apa yang terjadi padanya? Semua jari tangan dan kakinya patah, dan diracuni. Tubuhnya mungkin hanya jadi orang cacat. Nona, bukan bermaksud merendahkan, tapi Nona selamatkan orang tak berguna. Sudah tidak ada harapan lagi. Tidak ada cara lain? Kecuali beri dia pil Longhu yang berharga. Untuk diberikan padanya, hanya 10% peluang sembuh. Aku tahu. Kalian boleh keluar sekarang. Baik, Nona. Dia terlalu lemah sekarang. Bahkan dengan pil naga harimau, dia tak bisa minum. Dia tak tahan kekuatan obat sekuat ini. Bisa-bisa meledak dan tewas. Aku tahu kau bisa mendengarku. Aku tak tahu siapa dirimu. Tapi kuharap kau bisa hidup baik. Bahkan jadi pekerja di gerbang Longhu. Kau bisa hidup dengan layak. Liu Yanran, kau hancurkan keluarganya. Jika aku mati, akan kuambil kembali semuanya. Ayah. Guru. 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 Sial, aku akan balas dendam untuk Master. Kakak, jangan gegabah. Dojo Hongkou punya banyak jago. Kita harus berpikir jangka panjang. Ini semua salahmu, pengemis busuk. Pil Longhu seharusnya untuk Master. Tapi kau sia-siakan untuk bajingan Dongzhou ini. Kau buang pil berharga begitu saja. Sungguh mubazir. Untuk apa pil Longhu diberikan pada sampah sepertimu? Sudah cukup. Wasiat terakhir Master Tua. Mulai sekarang, dialah ketua baru aliran naga dan harimau. Dia kuma pinjamas bau, pantas? Nona, jangan hanya karena mirip. Langsung anggap dia Dewa Perang Yao Timur, apalagi Dewa Perang sudah lama menghilang. Katanya Dewa Perang Yao Timur sudah tewas. Pasukan bayangan timur semakin merajalela. Shibo tewas mengenaskan. Hanya kakak senior pertama yang bisa. Persatukan kita lawan musuh. Kenapa orang luar jadi guru besar? Kenapa? Kenapa? Liu Yu, aku tahu kondisi tubuhku. Pil naga harimau hanya bisa tahan beberapa hari. Murid di perguruan ini tidak kompeten. Zantian punya bakat alami. Dia jenius bela diri sejati. Jika dia pulih, dialah harapan sekte Longhu kita. Ayah. Bodoh, kau adalah Gao Yuting. Kulihat kau merawat Zanting baik-baik. Zanting kesayanganmu. Nikahi saja dia. Ini wasiat terakhir guru besar. Aku tahu kalian tidak puas. Semua, ini salah paham. Aku tidak ingin merebut posisi. Nona menyelamatkanku. Sudah cukup syukuri. Jangan pura-pura. Semua tahu jadi pemimpin berarti jadi pelayan guru besar. Jika ingin jadi guru besar, tunjukkan kemampuanmu. 3 hari lagi, akan ada acara besar di Hongkou. Dengan kemampuannya, bisa lindungi perguruan. HMPH, kurasa kau mirip pengemis. Mungkin seluruh keluargamu kau bunuh? Mau uji apa? Jurus andalan keluarga Chu, Geshan Daniu.
Aku yang akan uji. Awas bisa tewas, akan kuperlihatkan. Jika Menong. Aku akan akui. Kakak senior pertama tunjukkan jurus andalan Geshan dan Yu. Sekarang ada tontonan. Kakak, biar aku saja. Bagus, bagus, bagus. Ini Suanyuan. Zantian, jangan kecewakan. Kubuatkan gunung untukmu. Itu baru permulaan. Inilah Geshan dan Yu sesungguhnya. Nona, ini calon tuan kita. Apakah mataku yang salah, atau dia menyembunyikan kekuatan aslinya? Baik, ayo kita latihan. Menyaksikan si sampah ini tampil buang-buang waktu. Kekuatanku baru pulih kurang dari 10%. Sepertinya aku harus menyembunyikan jati diri. Aku tak bisa biarkan Liu Ruyan tahu aku akan kembali. Saya pas sebenarnya dia. Lin Feng, maksudmu apa? Anggap ini peringatan. Siapa melanggar batas akan dibabat habis. Aku istri Xuan Yuan Zantian. Keluarga Xuan Yuan dibantai suku liar timur. Sebagai penjaga pedang suci, kalian harus melayaniku. Berani-beraninya menghal anggiku? Serahkan pedang dewa, berikan pedang dewa itu. Jenazah Nyonya Liu belum ditemukan. Kau bilang Wu Shen sudah mati? Dia mati? Itu terlalu cepat. Xuan Yuan Zantian sudah tewas. Aku melihatnya langsung. Kau tak boleh tinggal. Jangan muncul lagi. Buktikan mayatnya. Kau, Xizhu, temukan Tang Zongji. Segera berangkat ke Sizhou. Lindungi Dewa Perang dengan segala cara. Dulangi Lin Feng ke Xizhu. Habiskan semua ancaman tersembunyi. Beberapa telemelihat kekuatan aliran pisau saya. Kamu juga termasuk dalam perhitungan. Sepertinya manajer pabrik Dong tak perlu bertindak. Ilmu bela diri Eastern Yo di depanmu. Sangat mudah dikalahkan. Kalian 3 presiden malah membantu mereka. Yang kuat selalu dihormati. Dojo kalian kalah dalam keahlian. Masih berani menantang dojo lain. Kalian hanya mempermalukan diri. Individu tak punya hak bicara. Senjata Tiongkok semuanya sampah. Tapi tak ada gunanya. Senjata Tiongkok bukan sampah. Aku akan ikut denganmu. Kamu tak pantas bicara. Tidak ada pemimpin baru. Kenapa dia tak mengkol? Di mana pemimpin barunya? Kereza dia penjakat yang dekat Datang. Sebaiknya kalian pulang saja. Gerombolan pengecut berisik di Hongkongku. Bahkan pemimpinnya tak berani datang. Sungguh konyol. Nona, dia pengecut. Kalian semua salah menilainya. Benar, benar. Apa aku salah menilainya? Pemimpin Gerbang Long, Xian Yuan Zhantian, Qian Laikxian. Anda pemimpin baru. Anda datang tepat waktu untuk menyerahkan dojo. Jika tidak, gerbang Longhu Anda akan menanggung konsekuensi menghina dojo Hongkong. Ini sebenarnya ruang rahasiamu. Sang guru memintamu membalas dendam. Pengumuman pertarungan sudah dipasang. Masih anggap kami pengecut? Hari ini kita akan membangkitkan bela diri Yo Timur untuk membalas dendam guruku. Dojo Hongku Wilayah Miyamoto Musashi. Kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Aku belum siap bertarung. Ini bukan saatnya bertarung nekat. Hahaha, kukira ini hal lain. Ini surat gencatan senjata. Apa? Gencatan senjata. Berikan aku 3 bulan, dan kita akan bertarung lagi dalam 3 bulan. APA maksud Xuan Yuan Zantian. Jika kalian mau berbelas kasih, kami tak akan melawan Hongkong. Lihat, pengecut. Tanpa pertumpahan darah. Presiden Jiang, aku malu pada. Mereka pasti takut pada kekuatan Dongli. Mereka hanya bisa lari terbirit-birit. Kalian pikir dojo Hongkong ini tempat apa? Bisa datang dan pergi semaumu, lalu pergi sesukamu? Persucut, apa katamu?
Sekarang, berlutut dan sujud 3 kali. Aku akan biarkan mereka pergi. Mimpi kalau pendekar Dongzhou akan berlutut. Jika tak mau berlutut, Longhu akan lenyap dari Dongzhou dan tak bisa ikut turnamen 4 kerajaan 10 tahunan. Haha. Turnamen 4 kerajaan 10 tahunan. Harus aku ikuti. Aku harus ambil kembali milikku. Perjalanan ini berbahaya. Tidak, pria harus bisa fleksibel. Aku harus membunuh. Baik, aku berlutut. Tapi jika kau sakiti dia, Xian Yuan Zantian. berhenti bicara. Kau bukan tandingannya. Aku tak boleh mati sia-sia. Tak kusangka samurai terhormat sepertiku. Akan berlutut pada bajingan-bajingan ini. Wah. Jika kau berani berlutut, aku Chu Yue akan putus hubunganmu. Yuyu, ini belum waktunya. Aku salah menyelamatkanmu dulu. Kau bukan pendekar bermuka besi. Dia bukan pengecut. Shen Yuan Zhantian. Tak kusangka kau takut mati. Kau mengecewakanku. Tak berguna tak mengerikan, yang mengerikan pengecut. Pergi dari sini, pergi. Tak ada pengecut di Longhu Man. Aku akan bertarung bersamamu. Aku akan bertarung bersamamu. Kau si bulan. Nona akan terluka. Nona mewarisi ilmu sejati almarhum. Dia mungkin bukan lawan Dong Chuan, tapi cukup untuk menghadapi Fujita. Si cantik mati begani. Sangat disayangkan. Lebih baik menyerah dan jadi saudara kami. Segala di bawah selengking. Lebih baik mati daripada jadi budak orang tidak. Berani-beraninya merebut wanita ini. Tak ada niat menaklukkan. Wanita di negeri lu sangat murahan. Kau wanita termira yang pernah kami. Kau mencari maut. Oh, si cantik. Pemandangan QU juga sangat indah. Hahaha. Tak tahu malu. Coba jurus ini. Qiyu, bagaimana kau tak bisa kalahkan wanita? Ini menarik. Sekarang giliranku. Aku ingin kalian mati sepenuhnya. Tinju surgawi. Yuyu, menyerah atau mati? Dengan kekuatan selemah ini, seperti gigitan nyamuk. Keras kepala sekali kau. Cuma bisa segini saja. Pantas jadi mainan kami. Lihat orang-orang yang kau bawa. Senior pinch cut. Tak bisa jaga wanita sendiri. Kalian semua tak berguna. Orang terhormat harus tegas. Tak kami menyerah. Tak berguna. Hahaha. Akan kubuat mereka menyaksikan. Caraku mempermainkan mereka. Putri bangsawan. Berani menghina putri jenderal. Berani mempermalukannya. Sujud dan akui kekalahannya. Jangan berlutut, jaga harga diri. Lebih baik mati daripada hidup terhina. Sujud atau tidak? Saksikan aku bermain sesukaku. Wanita-wanitamu, adikmu. Di mana saudarimu? Hahaha, kalian sampah semua. Shen Yuan Zhantian. Diam saja. Kak Zantian, kumohon. Selamatkan nona muda. Kau akan biarkan gerbang naga harimau hancur? Kak Santian, lepaskan aku. Kak Santian, tolong beri kekuatan. Hari ini pertarungan hidup mati. Meski luka dalam kambuh. Akan kukun akan api rakun ini. Sialan orang Jepang. Beriku 3 menit. Hahaha, Chu Yue mati belum cukup. Sekarang sampah lain mati. Kau benar-benar bodoh. Sulit mengakui kekalahan. Dia pinch cut. Kesabaranku terbatas. Mau sujud atau tidak? Lihat aku. Ksatria kerajaan naga tidak punya satupun pengecut. Hari ini mereka mengenai Chu Yu. Jika kau berlutut,
Besak wanita tak bersalah akan dihina. Jiwa takkan mati, takkan menyerah. Wuhun abad. Lutut atau tidak, semangat bela diri abad takkan menyerah. Wuhun takkan mati, takkan menyerah. Aku Yuba Kepitus. Siapapun yang berani tantang selanjutnya, akan kuberi selai pakaian, atau semua murid di Jalan Hongko akan merasakan wanita kerajaan naga. Kedawila, kerajaan naga, wanitanya bisa kumainkan sesukaku. Surga, Yangan kita laluan. Jika Dewa Perang ada di sini, berani kau? HMPH, Dewa Perang sudah lama tewas di tangan Tuan Miyamoto. Dewa Perang takkan mati. Aku bisa bersaksi, Dongzhou sudah lama jadi wilayah Dongying. Paman Si akan jadi menteri kami. Saat itu, prajuritmu jadi budak kami. Wanitamu bisa kami perlakukan semau kami. Mustahil, Dewi Jalkari takkan mati. Dia di mana? Jangan lihat aku begitu. Ini belum berakhir. Hahaha, sudah cukup. Di mana ksatria muncul dan hadapiku. Bahkan jika dia muncul, Kuma Batalon Katen untuk Tuan Dongchuan. Kau kan mandiri dan berani? Kurasa kalian semua pengecut. Ayo, Nyonya, putrimu akan kami ambil. Tang Xian. Kau bilang aku pakai ini padanya. Atau padamu? Aku lawan kau. Letakkan. Bugui. Lei Bing dari Long Human siap bertarung. Long Human, Sandu datang bertarung. Jenderal Long Hu Gate siap tempur. Ah, jangan. Wahahaha. Ah. Aku berlutut. Aku berlutut bukan untuk menyakitinya. Mereka tak bersalah. Ternyata, mereka semua pengecut. Apa itu Dojo Hongkou? Tempat itu perguruan terkenal. Apa artinya dibanding aliran populer? Kini aku tahu terlambat untuk menyerah. Aku bilang akan membuat semua murid dojo merasakan wanita tercantik di Sizhou. Valkyrie. Di mana? Buka matamu dan lihat. Kalian sampah. Aku akan melawan kalian. Lepaskan. Inilah akibat menghina orang Dongying. Aku ingin kau menyaksikan cara aku mempermainkan wanita kalian. Kubunuh kau, bodoh. Jangan sentuh pedangnya, dasar bodoh. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Haha. Terima terobosan ini. Tinggal 1 menit. Jangan tarik aku keluar. Lepaskan aku. Aku salah, tak seharusnya libatkan semua orang. Pergi. Lepaskan aku. 3, 2, 1. Penjaga Yizu, matilah. Baik. Pasukan 2 kota sudah dipulihkan. Kita harus bisa atasi prajurit ini. Dewa Perang Dongzhou. Dewa Perang tetaplah Dewa Perang. Dewa Perang, sang Dewa Perang. Bagus. Bagaimana Ershi sampai ke Sizhou? Apa dia tewas? Mangko lagi. Hei. Dewa Perang. Dewa Perang. Pergi kau. Ya. Sebagai ketua asosiasi seni bela diri, kau melihat gajah Long Kui Beast. Berani kau bilang ini salah paham? Pergi dari sini.
Barusan kau berkata. Pria Daxia adalah budakmu semua. Wanita Daxia mainanmu. Camarilla, aku akan lawan kau. Kenapa masih diam di situ? Ini dewa bela diri terkenal Daxia. Kau harus minta maaf. Kau ingin kuil Hongko jadi medan pembantaian? Tidak, dewa perang sudah lama tewas dan muncul di sini. Tidakkah kau tahu betapa mengerikannya dewa perang? Kau adalah sayap Jen. Aku akan melawan kau. Pakai masker. Kau kira kau bisa jadi aku? Haha, meski kau dewa perang, lalu yang kalah hanya sampah. Perhatikan baik-baik. Alasanmu kalah, karena pukulanmu tak cukup cepat. Atau tetap diam. Kau harus lebih cepat menghadapi sampah seperti ini. Dan kurang kejam. Bagus, mengerti. Bajingan seperti ini pantas dipukuli sampai mati. Aku tak setuju. Bei Chenidao akan mencabut nyawamu. Tuan Wushen, hati-hati. Bei Chenidao adalah jurus andalannya. Dewa perang tak punya senjata. Ani tidak kedil. Siapa sampah sebenarnya? Hari ini Huangko datang. Jizho akan dihapuskan. Valkyrie-dosan, Valkyrie sudah tewas. Maksudmu apa? Sembunyi kepala tanpa ekor. Kau kira aku kekurangan dewa di siang hari? Kau hila? Kak Jantian. Kau tak pergi, gila kah? Kau pura-pura jadi dewa pedang. Hahaha, sudah kukatakan, dewa perang sudah lama hilang. Bagaimana bisa muncul tiba-tiba di sini, anakmu yang berpura-pura lama ini? Sudah kusuruh pergi. Apa yang kau pikir? Sepit pergi. Aku jadi pengemis. Dulu kau selamatkan aku. Sekarang giliranku menyelamatkanmu. Dong Chuan Mireed Miyamoto Musashi. Yang sangat disayang Miyamoto Musashi. Dia lebih hebat dari Fujita. Sepit pergi. Berikan giok ini ke pamanku. Dia akan lindungi kau. Jangan mati. Janji kau akan pergi. Kau khawatirkan aku lagi. Aku tak ingin gerbang naga harimau hancur karena... Jangan khawatir, dia belum lawanku. Dengan teknik ini, beri waktu sebatang hio, kekuatanku akan pulih total. Wahahaha. Kalian orang Daxia bodoh. Kenapa tak tunduk pada kami, tapi satu-satu kalian akan mati mengenaskan. Semakin kau begini, semakin kami sakiti rakyatmu, dan mainkan wanita kalian. TAPI kau kakap tangga. Baik, masuk Hongko Dojo. Jadi anjingku. Hahaha, bukankah bagus? Rakyat Daxia usir bajak laut Jepang. Sampai mati. Kalau begitu matilah dulu. Cao Yuan menang. Tak kira pengemis kecil yang dibawa nyonya. Ternyata sebegitu hebatnya. Kalau ini pertarungan hidup mati. Aku tak peduli menang atau kalah. Kau mati dulu. Lepaskan aku. Hentikan. Kau yang buat tuan-tuan begitu masih punya etika bela diri? Saat pakai gerbang naga harimau, kenapa tak bicara Wude? Saat ganggu Chu Yuyue, kenapa tak bahas Wude? Kenapa tak sebut Wude saat lukai pelayan kami? Pendekar sejati akan berhenti. Kau mau membunuh? Bagaimana kalau kubunuh, jika suatu hari dia ganggu keluarga dan temanmu, lukai rekan dan sanak familimu? Masihkan kau diam saja? Aku ini pendekar. Hanya peduli keuntungan sesaat. Tak lihat benua diinjak-injak realitas? Kau yang lancang. Lelaki lahir di antara langit dan bumi. Kalau takut mati. Masa disebut lelaki? Anak muda, ingat berikan padaku.
Dojo Hongkou bukan tempat main-main. Panggil 4 tuan muda. Semua murid Dojo Hongkou berkumpul di markas. Akan kuhabisi binatang kecil ini. Hari ini, kuhancurkan Dojo Hongkou. Kaisar pun tak bisa selamatkanmu. Kau mencari mati. 4 tuan muda. Donging, Mirka Siniwa, Ali Bella dari Turki. Hanya seluruh donging yang layak untuk mereka. Mereka memiliki kekuatan yang tak bisa ditandingi orang biasa. Ani, Saudaraku, Mandurla. Ini bukan saatnya bertarung langsung. Kami tak melihat harapan sebelumnya. Tapi kini kaulah harapan kami. Segera kembali. 4 orang suci adalah senjata rahasia yang dibawa Miyamoto Musashi dari Donging. Kekuatannya di luar bayangan. Sudah terlambat. Bocah, ku beri kau kesempatan lagi. Segera berlutut. Aku jamin mayatmu akan utuh. Efek pil harimau tak bisa menyebar. Mungkin bertarung langsung dengan mereka. Bisa menghilangkan kekuatan Tiger dan... Ya, saranku, panggil Miyamoto Musashi ke sini. Kurasa para idiot itu akan melihatku. Dan ketakutan sampai berlutut minta ampun. Bocah, aku tak tahu dasar kepercayaan diri. Tapi hari ini, siapapun kau takkan bisa meninggalkan Dojo Hikou. Jantian, jangan main-main. Aku sudah beritahu paman, mereka akan segera tiba. Kaulah harapan gerbang macan naga. Aku takkan izinkan apapun terjadi padamu. Hahaha, sudah terlambat. Mereka sudah tiba. Dialah yang menantangku. Aku tak izinkan kau. Bukan provokasi, ini kekaguman. Ilmu bela diri dongingmu payah, tak layak ku permainkan. Kalian semua mundur. Cukup aku yang menghadapi sampah ini. Tuan tak tahu? Bocah ini mengaku dewa perang Dongzhou. Oh, dewa perang Dongzhou? Dia sudah jadi pemimpin sekte. Dulu Tuan Miyamoto ajak kami menyerbu Shen Yuan Martial Arts Hall. Di tanganku, masih ada darah mereka di tanganku. Harus kukatakan, adikmu terlalu muda. Hahaha. Kau yang mencari Kau mencari mati. Ja. Selanjutnya, kuperlihatkan kekuatan pedagang dongeng. Kutunjukkan kekuatan pemuda dongeng. Bukan, dia Master Hengdian. Kebo, kau bisa menginginkannya. Jantian, jangan hadapi langsung, hindari cepat. Zantian, kamu baik-baik saja? Kakak Senior Shinti. Kung Fu Gerbang Long Upaya. Ternyata teknik terlarang bisa menyerap serangan. Sekarang 50% lebih kuat. Bocah kurang ajar, dengan skill receh. Berani menyamar jadi dewa Jepang? Meski kau dewa perang, tetap kalah oleh kami. Terus terang saja, kompetisi tahunan akan datang. Duta Miyamoto wakili Zhou Barat. Aku, Liu Yeran, wakili You Timur, mewakili dinasti You Timur. Aku, Dongling, akhirnya, pasti menang juara pertama kompetisi ini. 5 pedang dinasti Ding. Sepertinya aku harus ikut perang 4 minggu. Liu Yanyan, selamat tinggal. Kau merangkang untuk menyebaku. Aku akan balas dendam. Miyamoto Musashi, kau bunuh keluargaku. Aku akan membuatmu bayar dengan darah. Menang atau kalah belum pasti. Ini pisau hidup mati. Kalian lemah sekali, tak layak garuk-garuk anjing pun kalian. Ayo, bocah, aku semakin tertarik padamu. Ani tidak adil. Kalian pakai sistem gantian. Kalian bangsa rendahan. Orang rendahan pantas jadi budak kami. Budak masih ingin berkontribusi. Aku tak mau kalian. Sudah pikir cara mati. Jika Zantian tak bisa kalahkanmu, jangan memaksakan diri. Aku tak mau kalian. Mereka cuma badut. Aku sudah terpuruk terlalu lama. Kali ini takkan kalah. Aku akan ambil kembali semua yang hilang. Baik, akan kuajarkan arti keputusasaan.
Zantian, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sekarang aku baik-baik, beberapa jurus tak mempan. Masih kurang lagi. Terlalu lemah, satu persatu, mati saja. Akan kubunuh kau. Zhao Yun. Zantian. Kita tak bisa menyerah. Kita sudah sampai sejauh ini. Hanya satu jalan tersisa, yaitu bertarung sampai mati. Saatnya aku bertindak. Bajingan kecil, kemampuanmu hanya segitu. Membunuhmu tak ada gunanya. Biarku menyiksamu dengan baik. Agar kau tahu hidup lebih buruk dari mati. Saatnya aku bermain. Bajingan kecil, kemampuanmu cuma segini. Membunuhmu tak ada artinya. Biar ku siksa kau dengan baik. Ku buat kau tahu hidup lebih baik daripada mati. Terlalu lemah? Aku masih berdiri. Ayo, teruskan. Apa Kung Fu Dongying payah begini? Tak ada yang lebih cepat dariku di dunia. Ayo, jangan cuma bertahan, lawan balik. Zantian, bangunlah. Zantian, aku tak mau kau mati, Zantian. Kakak, jangan mendekat. Kau mulai pulih. Ambil ini. Hahaha, sungguh menyenangkan. Zantian. Apa yang lucu? Aku tertawa lagi. Pendekar dongeng semuanya sampah. Apa yang bisa dilakukan Santo palsu padaku? Santo macam apa yang bisa mengancamku? Jika kau tak bisa membunuhku, aku yang akan menghancurkanmu. Hentikan. Demi balas dendam gerbang Longu. Hammond, akhirnya kau datang. Saudara Chu, kau datang tepat melihat ulah gerbang Longhu. Berani-beraninya kau menghina dojo Hongkou. Bahkan 4 muda master sudah dikerahkan. Kalian gerbang Longhu sangat nekat. Ketua sudah di luar kendali. Mohon maafkan saya. Paman, maksudmu apa? Diam. Sudah kukap kekacauan yang kau buat? Aku bukan yang memulai. Apalagi kau. Tak sadarkah kau diri sendiri? Berani datang ke dojo Hongkou cari masalah? Andai bukan karena hubungan keluarga. Kau pikir, kami mau membereskan kekacauanmu? Sangat disayangkan. Keponakan pemilik masih muda dan gegabah. Aku dari gerbang Longhu tak mungkin berani. Dojo Hongku, mohon dimaafkan. Hammond. Biarkan kau bicara. Kau tuli, ini surat undangan kualifikasi besok. Jika ingin berpisah, lebih baik mengaku salah. Belum lagi kau, ayahmu tua dan buta. Kau juga perempuan yalang. Aku memang hina. Memberi gerbang Longhi K Penjimas Busuk itu wajar. Apalagi si pengemis itu pengecut. Nona, gerbang Longhu bisa ikut Four Continents. Ini selalu jadi keinginan almarhum guru besar. Jika kita tak bisa ikut kualifikasi, bukankah kita mengkhianati harapannya? Kau yang undang dia, kau mengancamku? Aku bukan mengancam, aku coba buatmu sadar akan kenyataan. Pengemis busuk ini sudah babak belur. Dia sampah, dia bukan penyelamat. Kereza dia. Tak layak jadi guru besar. Secara senioritas, pimpinan harusnya ayahku. Bagaimanapun, gerbang Longhu takkan kuserahkan ke orang luar. Direktur East Factory, Shen Yuan Zantian, tak ada hubungannya dengan gerbang Longhu. Mau dibunuh atau dipotong. Silakan putuskan. Kompetisi kualifikasi Tiger Road besok akan didukung penuh gerbang Hongku Dojo. Ini namanya tahu diri, karena kalian masih waras. Silakan pergi. Kita jadi bahan tertawaan. Tampa, Shen Yuan Zantian. Untuk apa ikut kualifikasi, mengandalkan pengecut seperti kalian? Shu Yu, maksudmu APA? Ini strategi mundur untuk maju. Kau masih muda, tak mengerti situasi. Kau seperti telur menabrak batu. Mengadu teller dengan batu. Karena kau munafik. Sinua murid Long Human, Dengarkan. Aku takkan pergi hari ini. Yang mau pergi, silakan. Nona tak pergi. Aku pun tetap di sini. Aku juga tetap. Kalian bodoh semua. Apa maumu? Pengemis? Ini tak berharga.
Ini surat undangan untuk kualifikasi. Aku susah payah mendapatkan Antik Gerbang Longhu. Kau malah merusaknya. Zhantian, kau terlalu gegabah. Tanpa surat undangan sekalipun, Long Human tetap akan ikut kualifikasi. Kau tak punya kemampuan, tapi sok jago. Nyawa sendiri saja tak bisa selamatkan. Mau ikut kualifikasi? Kakak Zhantian. Tanpa undangan, kita tak bisa ikut kompetisi. Surat undangan sudah kau robek. Masuk saja tak mungkin. Orang dongeng menjarah gedung kita. Kenapa aku tak boleh minta surat undangan? Apa katamu? Kau mau merampas undangan dojo Hongkou kami? Hahaha. Tak takut lidahmu dipotong? Xian Yuan Zhantian, kau carry mati dan menyeret gerbang Longhu? Awalnya, cukup nyawa Xuanyuan Zhantian saja. Tapi sekarang aku ubah pikiran. Wanita ini juga harus tinggal. Hangitkan tempat Tiger Empat Tuan Muda kami. Hahaha. Baik, aku setuju. Kau Zenggaya Kari Mazala. Kau mau lihat gerbang Longhu hancur? Kau mau menukarku? Ini keuntunganmu. Bisa dapat perhatian empat tuan muda. Adalah kehormatan. Cepat layani keempat tuan muda itu. Jika kau melayani baik, mungkin gerbang Longhu akan makmur. Aku saja belum dapat kesempatan ini. Gadis cantik. Camarilla. Kami tunjukkan pesat pria dongeng. Sentuh dia, lewati aku dulu. Xiaoji, kau sudah ingin beristirahat? Kalian sekumpulan pengecut. Kau tak pantas menggaruk gatalku. Wajahmu hampir kami pukul sampai mati. Berani-beraninya sebut kami udang ketakutan. Berani kau bicara sembarangan. Kalian bukan cuma pengecut. Kalian sampah masyarakat. Bahkan belatung di toilet lebih baik dari kalian. Bajingan. Akan kubunuh kau. Ayo, mendekatlah. Bunuh kakekku. Akan kubalas membunuhmu. Bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku. Kau benar-benar tak tahu diri. Zhantian, jangan mati. Aku tak mau kau mati. Paman Zhantian. Aku salah, kumohon. Aku salah, maafkan. Dasar bodoh. Tak berguna. Sepertinya tak perlu kuntikan. Anak ini pasti binasa. Masa sampah macam ini jadi guru gerbang macan naga? Eyo. Madala kau. Dia bisa gunakan ilmu bela diri Daxia. Aneh bukan? Kini kau tahu kehebatan Dongguing Matsialda. Bagai gunung tak tertaklukkan. Kita hanya bisa tunduk dan menyerah. Tidak. Zhantian. 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 Tak diragukan lagi, akhirnya semua pulih. Kesatria Yo Timur telah kembali. Seperti telur menghantam batu. Sampah tetaplah sampah. Inilah akhir dari jadi pahlawan. Pukulan terakhir jadi tanganku. Kebencian lama dan baru terungkap saat ini. Tidak. Kenapa auranya begitu kuat? Tidak. Dia keluar. Dia hancurkan penghalang dalam tubuhnya. Aku sulit bernapas. Ini mustahil. Aura yang dia miliki hanya kulihat pada satu orang. Itu Miyamoto Musashi. Rasanya kekuatan kembali pulih. Keren. Empat pemuda ini. Pendeta Moku. Kau telah berbuat jahat. Aku sulit bernapas. Kau lukai ribuan rakyatku. Hari ini kutantangmu bertanggung jawab. Apa yang kau lakukan? Aku akan lawan semuanya. Anak muda, jangan kira kau sudah kalah Pendra Dongchuan, lalu bisa bertindak semaumu. Dojo Hongkao, murid di sini sudah cukup banyak, ditambah 4 master yang mendukung. Apa yang bisa kau lakukan? Kemana mereka semua pergi? Masak semua. Anak ini adalah musibah. Dia tidak boleh dibiarkan hidup, atau akan timbul masalah tak berujung. Orang tak berkepentingan. Jin Gue. Chu Xiong, apa yang kau lakukan?
Ayo pergi. Chuyu, sedang apa kau? Bawa semua murid dan pergilah cepat. Aku tidak mau pergi. Fuelong, bawa dia pergi. Aku tak mau pergi, ayah angkat. Shuelong. Ayo pergi. Kita jadi penghalang di sini. Jangan lihat, dia pasti tak akan kembali. Xuanyuan Zantian membunuh pemilik dojo Hongkou. Ini telah membangkitkan kemarahan orang Dong yang berat. Mereka tak akan biarkan orang seperti itu hidup. Yuyue, kau masih terlalu muda. Kupikir aku harus mengambil alih posisi pemimpin sekte. Warisan sesepuh sekte. Xuanyuan Zantian adalah pemimpin sekte. Selama aku belum melihat jasadnya, aku tak bisa biarkan master mengambil alih. Nona Mia. Hong sudah datang. Dojo Honko. Dojo Hongkou. Ada APA? Cepat katakan. Tolong aku. Ada apa? Biar aku sembunyi. Nyonya. Seseorang di Longhumen bisa hancurkan dojo Hongkou. Luar biasa. Ternyata dewa perang kita. Beritahu Miyamoto Musashi di Longhumen. Besok aku akan temui suamiku sebentar. Selain itu, selidiki Longhumen untukku. Aku ingin kejutkan suamiku. Apa yang terjadi pada dojo Hongkou? Cepat ceritakan. Nona, kudengar dojo Hongkou sudah hancur. Ada yang lihat Nyonya Wusu ke dojo Hongkou. Nyonya Shu Tendaji. Nyonya Wushin. Sudah jelas, pasti dewa perang. Tapi dojo Hongkou juga salah. Membunuh seenaknya, berbuat jahat. Ini akibat ulah mereka. Bagaimana Zantian? Apa yang terjadi padanya? Tak ada yang lihat dia. Pasti kakak Zantian tewas. Sudah jelas. bahkan jika dewa perang turun tangan, kau pikir Xuanyuan Zantian bisa lolos? Kurasa dia sudah tewas. Maaf. Maaf mengecewakanmu. Zantian. Hanya surat undangan. Surat undangan babak kualifikasi. Gerbang Longhu kami bisa ikut babak kualifikasi. Paman, tak ada komentar sekarang? Tunggu saja nanti. Bagaimana lukamu? Sudah membaik, berkat pil Longhumu. Luka saya sudah sembuh sekarang. Kalau begitu, ikutlah denganku. Zantian, kau penuhi wasiat terakhir ayah, kini aku harus tepati janji. Hanya dengan menyerahkan diriku padamu, kau bisa gantikan gerbang naga harimau. Untuk ikut kualifikasi secara sah. Kulihat kau menyebarkan sesuatu dariku. Yuyu. Sebenarnya aku... Tak mau bicara? Tak APA. Ku tahu kau juga ingin ikut kualifikasi, APA. Bukan hanya kualifikasi, tapi juga kompetisi 4 minggu. Aku ingin berdiri di puncak arena, dan rebut kembali semua yang hilang. Kalau begitu, lakukan satu hal. APA? Apa itu? Mari mulai. Peraturan pertandingan. Pihak yang tidak ada penantang di gedung bela diri dinyatakan kalah. Terakhir akan bertarung melawan Master Miyamoto, lawan musuh. Wakil Rio Barat dalam kompetisi 4 minggu. Memperebutkan gelar bintang 5 Daxia. Pertandingan pertama gerbang naga harimau versus Kinchin Martial Arts Hall. Master baru gerbang naga harimau sudah datang. Cuma badut. Tak layak disebut. Gerbang Longhu cepat sekali dapat Master Bad. Bukan Chou Xiong. Kurasa orang ini masih muda, tapi pasti punya kemampuan tinju. Dia takut pada yang muda. Kata
Katanya orang ini cuma pengemis yang diadopsi Long Human. Mengandalkan keberuntungan tantang orang dongeng di Hongkou Dojo. Kalau bukan karena Dewa Perang Yo Timur, dia sudah tewas. Xuan Yuan Zhantian 5. HMPH, jangan khawatir. Dia pasti akan tersingkir di babak kualifikasi hari ini. Sudah kuatur semuanya. Tunggu saja. Tunggu. Dia tak bisa mewakili gerbang Longhu kita. Paman, maksudmu? Apa Paman ingin berebut posisi dengan Zhantian? Berani-beraninya kau bicara begitu, sebagai sesepur. Mana mungkin aku berebut kekuasaan? Dia putri master sebelumnya. Jika ingin jadi master, harus punya kemampuan sejati. Kalau tidak, saat bertarung nanti, itu akan mempermalukan gerbang Longhu. Paman, maksudmu sebenarnya apa? Asakan dia menang, kau boleh wakili gerbang Logu bertarung. Bukankah Zhantian mengalahkan Dong Chuanji? Tidak bisakah itu membuktikan? Dia memang mengalahkan Dong Chuanji, tapi bukan berarti dia bisa mengalahkan. Lagi pula dia mengalahkan Dong Chuanji. Siapa yang melihatnya? Duduk. Kamu lihat? Hahaha. Jangan lehek ke saya tidak tahu apa-apa. Menurutku bagus Chu datang ke sini. Kita bisa lihat si pendatang baru ini. Benar-benar hebat. Atau cuma pamer. Baik, aku akan bertanding dengannya. Yuyue, bagaimana aku bisa melawanmu? Ayo kita bertarung. Mereka tak akan izinkanmu ikut babak kualifikasi. Cukup bertarung santai saja. Baik. Aku yang akan lakukan. Aku tidak boleh menangis. Rapikan barang-barang. Berikan pada Chu Yunyu. Ini bukan urusanmu. Jangan tanya. Yang penting selesaikan. Hongkou Dojo adalah... Nyonya, jangan khawatir. Akan ku selesaikan. Tampaknya wanita tercantik di Sizhou sudah direbut. Gerbang naga harimau ini semakin merosot. Putri gerbang naga harimau ini. Banyak pendekar muda dari berbagai perguruan. Mengapa harus cari pengemis? Hahaha, jangan khawatir. Aku akan menerimamu. Aku tak akan tertipu. Apa kalian semua lihat itu? Sudah kukatakan, bagaimana pengemis bisa hancurkan dojo Hongkou? Kamu bertarung dengan baik. Kamu pantas jadi putri Long Humet. Dia punya kekuatan bagus. Hahaha, mana mungkin? Kami tahu betul kekuatan nona muda ini. Mana mungkin dia bisa lawan saudara Sanding? Aku cuma main-main dengan... Jangan anggap serius ya. Aku hanya bercanda. Kubiarkan kau ke dojo Hongkou untuk jadi umpan. Kau tidak serius. Seumur hidup kau ditipu wanita. Tidakkah kau tahu? Semakin cantik wanita, semakin banyak bohongnya. Hahaha. Shen Yuan Zhantian. Kau kira aku benar-benar? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tak percaya kau pengkhianat. Kutunggu hari ini. Kau bisa berdiri di sana. Atau pilih bunuh aku. Tidakkah kau ingin ikut kompetisi 4 minggu? Tidakkah kau ingin merebut kembali milikmu? Ayolah, kau benar-benar pecinta. Xuan Yuan Zhantian. Kau pantas menerimanya. Kau pantas mati. Aku tak bisa lukai kau. Kalau begitu, matilah. Kau menyerahkan dirimu padaku. Bagaimana mungkin aku tega lukai kau? Zhantian. Aku tak tahu apa yang terjadi. Kau baik-baik saja? Aku tak sengaja. Aku tahu. Tapi aku melukai. Aku pantas mati. Tidak, kau tak hanya menyelamatkanku, tapi juga membangkitkan semangat bela diri. TAPI. Sepertinya Xuan Yuan Zhantian tak layak lawan aku hari ini. Aku hanya ingin melihat. Selama bertahun-tahun ini, apakah dia sudah berkembang? Haha. Dia siapa? Seorang master, hahaha.
Aku harus bagaimana? Nona terlihat berubah. Nona muda pasti keracunan. Andai bisa mengisap racunnya. Bagaimana? Kau adalah putri sulung, Longhudan? Kau benar akan bunuh seniormu? Ya. Isap saja keluar. Tempet APA ini? Turnamen besar. Kau tak tahu malu. Wanita tercantik di Sizhou, di depan umum, mencium pengemis bau. Pemandangan yang indah. Damn. Hahaha, luar biasa. Dia kena pukulan di titik vital. Juga menyerap kata emas beracun langka pertama di dunia. Sekarang kita lihat bagaimana dia memenuhinya. Jantian, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau lakukan ini? Ya. Aku baik-baik saja. Aku tidak mau bertanding. Kami mengaku kalah. Zantian, aku akan detoksifikasi diri. Tunggu. Aku bangun venue kualifikasi ini dengan hati-hati. Sudah keluar banyak uang. Kubolehkan kalian pergi? Dia terluka parah sekarang. Dan keracunan. Kami mundur. Tidak boleh. Tentu tidak. Kira ini tempat bisa datang pergi semaumu? Lalu pergi sesuka hati? Orang bijak punya banyak alasan. Yang kuat tetap kuat. Yang lemah tetap lemah. Di medan perang, musuh akan kasihan karena kalian lemah. Hihi, kau tak tahu malu. Hasilnya sudah jelas. Xuan Yuan Zantian lebih unggul. Aku zetuyuk Xuan Yuan San, Xian wakili Longhumen. APA? Xian Yuan Zhantian, tidakkah kau ingin jadi pemimpin sekte? Bodoh sekali mati di sini hanya karena sedikit ilmu. Kau sama sekali tak punya nyali. Bagaimana menang kompetisi besar Yau Barat begini? Apa yang kau lakukan? Chuyue, kuberi kau kesempatan. Kesempatan apa? Jadilah selirku. Niscaya Longhu Gate akan kulindungi. Kalian bisa dapat pengecualian kualifikasi. Dan langsung masuk kompetisi 4 Yau. Kekasihmu pun akan selamat. Bagaimana? Yue. Kau dengar tadi? Tuan Miyamoto tertarik padamu. Kau harus terima tawarannya. Keberuntungan macam apa sampai kau dipilih dia? Dipilih oleh kepala istana. Kalian berdua akan bersatu. Kalian yang akan diuntungkan. Semua tahu Miyamoto Musashi punya ratusan selir. Mereka semua wanita dasia kita. Mereka disiksa sampai tak bisa dikenal. Kau tak boleh jadi wanita dia. Berani-beraninya kau bicara sembarangan? Mereka dengan rela dihinakan Tuan Miyamoto. Tuan Miyamoto berhak menghina mereka. Itu kehormatan bagi mereka. Haha, bagus. Aku tahu. Wanita kalian selalu mudah dibeli. Cuma perlu diberi iming-iming kecil. Mereka langsung berebut mati-matian. Kau vegetal lembut. Mengapa tak ikut aku saja? Kau bermimpi. Hatiku sudah ada yang punya. Sebagai wanita Daxia, aku hanya akan menikah dengan orang Daxia. Miyamoto, jika kau ingin mati, naik ke sini sekarang. Xian Yuan Zhantian. Tahta ini akan merebut semuanya. Termasuk wanitamu. Zhantian, mereka sengaja memancingmu. Zhantian, tenangkan diri. Zhantian. Zhantian. Yang kelima adalah maju terus. Maju terus. Ini ada orang yang ingin kulindungi. Aku tahu harus berbuat apa. Aku benar-benar membencimu. Pasangan yang saling mencintai, selalu bersama. Sebentar lagi, akan kuberitahu arti perpisahan.
Oke, penonton yang tidak relevan segera minggir. Mari mulai kompetisi kualifikasi mandiri. Kalau begitu aku turun duluan. Hati-hati. Xuan Yuan Zhantian dari Dragon Tiger Garden. Menantang pemilik King Cheng Hall. Aku mengagumimu. Kau penuh kasih dan berprinsip. Kulihat kau terluka, jadi aku tak akan lawanmu. Murid tertuaku yang akan menghadapimu. Bisakah kita mulai pertarungan? Jangan salahkan aku jika tidak mengingatkan. Dengan penampilanmu, lebih baik kau menyerah. Atau aku tak akan beri muka. Eyo. Ini pilihanmu. Kau kalah. Dia masih bisa bertarung. Dia masih bisa bertarung. Aku meremehkannya. Dia memaksa Golden Cicada Bitter masuk ke tubuhnya. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Selama dia masih di atas ring, dia pasti akan terpengaruh Kiswe. Dia tak akan bertahan lama. Aku tak menyangka akan menang. Anak ini pria sejati. Dalam situasi ini, tapi juga mengubah kekalahan jadi kemenangan. Tapi juga mengubah kekalahan jadi kemenangan. Apa yang ditunggu Master King Cheng? Pemilik King Cheng Hall turun langsung. Anak ini pasti kalah. Master Ching Ching Top 5D Western Weak Kita. Kekuatannya. Dongshan Jianye dari Dojo Bihongkou. Puluhan kali lebih kuat. Yang penting, trik King Cheng kejam dan licik. Atau dia akan terluka. Anak muda, aku kasihan padamu. Kau seperti tuan tanah. Bau MU lebih parah darinya. Aku sudah beri muka. Tak kusangka kau lukai dia. Aku sudah menahan diri. Jika tidak, dia sudah tewas. Kau hanya debat dan tak tahu terima kasih. Hari ini, kau akan kubuat menyesal. Hati-hati. Hati-hati. Nak, tadi aku meremehkanmu. Aku mengaku kalah. Kau orang berbudi luhur dan berbakat. Karena sakitku, kau mengampuni pemilik King Cheng. Sebagai 5 petarung terkuat dinasti Youbara, kau tak bisa kalahkan anak buah gerbang Longhu. Kau mengecewakan sang pemilik istana. Mempersiapkan hadiah. Aku sudah berusaha maksimal. Aku benar-benar bukan lawannya. Sang pemilik istana sudah siapkan hadiah mewah. Silakan diperiksa. Ahahaha. Ada apa? Itu Jiang Biehe, putra ketua King Cheng Hall. Zhang Jinseng mengancamku. Pemilik dojo Daxia mengancamku. Kau tidak peduli? Apa katamu? Aku sama sekali tidak mengerti. Ini pertandingan kualifikasi. Apa hubungannya dengan orang Dongying? Kau buta? Aku ketua asosiasi ilmu bela diri. Aku hanya bertanggung jawab atas kompetisi. Urusan di luar pertandingan bukan tanggung jawabku. Kebencian nasional dan dendam keluarga. Aku ketua asosiasi ilmu bela diri. Bocah lancang, haruskah aku peduli orang Dongying membunuh keluargamu? Bisakah aku mengurusnya? Aku bukan orang tuamu, tak perlu peduli. Mengapa? Kau tidak maksimal di pertandingan. Harus punya kesadaran berperang di atas ring. Aku sudah berusaha maksimal. Aku bukan lawannya. Tidak, kau masih hidup dengan baik. Bagaimana bisa kau kalah? Aku sudah berusaha. Memuakan. Ini agar kita saling membunuh. Sangat menjijikkan. Kini kau tahu kehebatan Dongying. Pakai trik licik. Buat para prajurit ini ingin mati. Kakak, kau juga dari Daxi. Bagaimana bisa? Kalau begitu kita bertarung sampai mati. Aku mohon ampun, kita tak punya dendam. Tak perlu, aku tak ingin membunuhmu. Aku juga tak ingin. Tapi aku tak punya pilihan. Aku punya orang tua, istri dan anak-anak, serta teman-teman. Aku tak punya pilihan. Hahaha, ayo mulai.
Bawakan pedangku. Tinju dan tendang tentukan pemenang. Tinju dan tendang tentukan hidup mati. Kita sama-sama pahlawan. Dunia ini keyam. Kita saudara seperjuangan. Jika di medan perang, kita saudara seperjuangan. Berhenti bicara. Antara kau mati, atau aku mati. Aku bukan tandinganmu. Bunuh aku. Bunuh aku. Aku bisa menyelamatkan orang. Pemilik pavilion King Cheng. Cukup, kau bukan tandinganku. Kalau begitu bunuh aku. Itukah yang kau inginkan? Aku tak punya pilihan. Aku masih bisa bertarung. Jangan berdiri lagi, atau kau akan mati. Kau pikir aku mau begini? Di arena ini, keluargaku bisa selamat. Akan kubunuh kau, bangsat. Ini membunuh kita. Aku tak tahan lagi. Akan kubunuh kau. Kau belum mati juga. Berdiri dan bertarung. Bertarung sampai mati. Miyamoto Musashi, tunjukkan semua keahlianmu. Aku benar-benar menguasai seluruh jalan ini. Kalau begitu, aku takkan sungkan-sungkan lagi. Hari ini aku akan bersenang-senang denganmu. Ketua, ada yang tidak beres. Apa masalahnya? Istri dan keluargamu sudah tiada. Miyamoto Musashi. Kau brengsek. Kau keterlaluan. Apa kau masih manusia? Ada apa dengan pemimpin King Cheng? Yo Barat adalah wilayah kekuasaan kami. Kelompok orang Jepang ini. Apa kita tidak punya batasan? Guru, kami tidak berguna. Mereka juga bilang, kalau kami keluar arena hidup-hidup, King Zhou akan lenyap dari Yo Barat. Guru, kami takkan ikut pertandingan kualifikasi ini. Kami menjelajah gedung Yang dengan korban jiwa. 4 minggu tak membawa berkah. Valkyrie, di mana kau? Bukalah matamu dan lihatlah. Guru, jangan dipikirkan. Pemimpin King Cheng, kau 5 hari pertama Yo Barat. Jangan gegabah. Apa yang kau lakukan? Mau memberontak? Hidup sebagai pahlawan, mati sebagai hantu. Bahkan sebagai hantu. Aku takkan melepaskanmu, para binatang. Tidak. Guru. Nona, ada yang tidak beres. Ini jelas sebuah konspirasi. Kelompok orang Jepang ini, mereka ingin membunuh kakak Santian. Tak perlu dipikirkan, ini semua gara-gara kalian di dojo Hongkou. Ini cuma dojo Hongkou. Tak seharusnya Miyamoto Musashi melakukan ini. Mungkinkah Zantian punya identitas lain? Zantian, kami mengaku kalah. Segeralah turun. Aku takkan turun. Pemilik aula bela diri Grazia dipaksa hingga tewas. Miyamoto Musashi, kau harus mati di sini hari ini. Aku tak pernah ingkayani. Aha, anak muda. Kau ingin aku mati. Kau tak punya kualifikasi. Kau bahkan tak bisa kencing. Lihatlah sifatmu yang buruk. Tak mudah bagimu membuatku melakukannya. Suan Yuan Janxian bersumpa di sini. Miyamoto Musashi penudosa. 100 kematian pun takkan redam amarah rakyat. Hari ini akan kuambil kepalamu. Untuk menghormati jiwa-jiwa mulia di negeri musim panenku. HM. Beraninya kau bicara begitu pada Master Miyamoto? Kau sangat tak sopan. Faktanya ada di depan matamu. Kalian orang Daxia selalu jahat pada yang lemah. Dan suka cari kesempatan. Saling membunuh. Sekarang permainan berlanjut. Saatnya penonton maju ke panggung. Miyamoto Musashi, apa maksudmu? Kau pikir kami tak punya nyali? Kira kami ini budak? Beritahu padepokan Daxia. Kami bukan budak. Bahkan anjingmu pun. Bagus. Bagus, bawa mereka ke sini. Berlutut. Istri. Jiang Biehe, sebagai Direktur Sisou Martial Arts Hall, apa kau diam saja melihat orang timur melakukan ini? Bukankah sudah kukatakan, aku hanya bertanggung jawab atas ring. Urusan di luar ring, mana bisa ku kelola? Itu bukan wewenang. Ngomong-ngomong, bukankah kau selalu percaya Dewa Perang? Ini urusan Dewa Perang. Mana Dewa Perang? Semuanya, naik ke sini. Waktu semakin sempit. Xuan Yuan pria berbudi dan berbakat. Aku tak mau naik. Tak akan kuantar dia naik.
Tak pernah main. Aku tak bermain. Tak main dengan Jiang Biehi. Pemain sudah menyerah. Saatnya umumkan Xuan Yuan Zantian ke final. Sulit untuk curang. Tuan, lihat. Bunuh saja dia. Tidak, tidak. Gani Longhu, untaku. Tunggu, tunggu aku. Aku akan pergi, aku pergi. Chen Yuan Zantian, hari ini kau harus mati. Kau akan mati di tangan bangsamu sendiri. Ini namanya membunuh hati. Saudara, kami juga terpaksa melakukan ini. Kalau tidak, nasib kita akan seperti pemilik Balai Kinceng. Kurasa kau seorang pria, tapi hari ini kami kumpulkan 10 teratas di Yau Barat. Kalian tak bisa mengalahkan kami. Anggur Yuyu. Kalian boleh pergi sekarang. Ini semua pejabat tinggi Jawa Barat. Mereka ahli bela diri terbaik. Pertarungan hari ini. Kami terpaksa melakukan ini. Minumlah semangkuk anggur ini. Aku tidak menyalahkanmu, tapi jika aku melukaimu, jangan salahkan aku jadi kiam. Jika aku hidup, Jepang akan jadi musuhku. Berkelahi di medan perang, mati dalam pertarungan. Jika aku mati, rawatlah keluargaku. Akan kubah jadi sapi, kuda di kehidupan depan. Hematlah uang dan hidup sederhana. Akan kubalas budimu. Akan kubalas budimu. Chen Yuan Zantian yang baik. Kau masih punya darah pejuang Grexia. Aku akan minum mewakili asosiasi bela diri. Kau bahkan lakukan ritual 3 pahlawan di kebun persik. Aku suka itu, haha. Apa yang kau lakukan? Aku akan minum dengan para Master Hall. Kau ini siapa? Kau tak layak minum bersamaku, Xuan Yuan Zantian. Pei Chenggan, aku minum bersamamu. Aku beri kau muka. Berani kau menghinaku? Kau menghina aku. Kau pantas menerimanya. Apa yang kau lakukan di sini? Turunkan apa kau gila? Mungkinkah aku jadi ketua asosiasi ilmu bela diri? Ketua, kau cuma antek di dongeng. Berani kau bicara begitu? Berani masuk tanpa izin? Kau tidak takut mati? Jangan khawatir. Aku takkan biarkan kau hidup meski aku mati. Anjing harus dibunuh. Tuan Miyamoto. Tolong aku, Tuan Miyamoto. Majikanmu akan menyelamatkanku. Aku takkan biarkan kau mati mudah. Tak ingin lihat aku kuasa Xitsu? Nah, tontonlah sambil berlutut. Gerbang Longhuk Xuan Yuan tantang ilmu bela diri Xitsu. Mari serang bersama. Jangan salahkan kami jika kasar. Mari bersama. Xuan Yuan Zantian, tak perlu bersikeras. Kalian tak bisa kalahkan kami. Jika kau berkata begitu, aku bisa selamatkan nyawamu. Masih ada waktu untuk detoksifikasi sekarang. Anjing galak tak boleh dibunuh. Aku tak boleh kalah. Bocah sialan. Bagiku, aku tak akan mempermudahmu. Nona, minggirlah. Kau pikir sisi gelap bela diri tak ada artinya? Siniwa di bawah lanjut adalah hantu. Paman, kenapa masih di sini? Cepat selamatkan Nona muda. Kau pikir aku bisa menyelamatkannya? Dia punya bom Xuan Yuan. Itu cukup. Kau mencari celaka. Kau mencari celaka. Kau membunuh ketua asosiasi Wushu.
Kau dalam masalah besar. Anak muda. Aku yang akan bertanggung jawab. Jean Tian. Ada APA. Aku yang akan menanggungnya. Kehilangan Jiang by bukan masalah besar. Xuan Yuan Zantian harus dikeluarkan. Sekarang jelarang bertanding. Apa kau masih manusia? Mari kita saling bunuh, memanfaatkan nelayan. Kau tak layak menang. Zhang Jibu, menurutmu ada yang memenuhi syarat untuk bersaing di kompetisi 4 minggu ini? Dari 4 penjuru, hanya satu yang terkuat dipilih tiap minggu. Dan orang ini, selain aku, tak ada yang layak. Fakta lebih nyata dari kata-kata. Xuan Yuan Zantian sudah tak mampu. Dia bahkan kalah dari kurator Yo Barat. Apalagi melawan Master Miyamoto. Tuan Miyamoto, apa lagi yang kau tunggu? Segera naik ke arena. Setelah kalahkan Xuan Yuan Zantian, kami akan jadikan kau pemimpin Gerbang Longhu. Yu, janjiku masih berlaku. Asal kau berlutut, merangkak di kakiku, aku masih bisa memberimu kesempatan. Chuyuyu, ini kesempatan emas dari langit. Yang mulia, orang dewasa tak perlu peduli kesalahan anak kecil. Segera turun dari panggung. Wajah kalian terlalu kotor. Kalian tak layak jadi warga Daxia. Apa yang kau lakukan? Aku ini orang yang lebih tua. Kau harus mendengarkanku. Kau tak pantas jadi pamanku. Mulai hari ini, aku, Chuyuyu, kira sebagian dengan Kilyarga Chu. Berani-beraninya kau, Demisi Pekunda, memutus hubungan dengan keluarga Chu. Aku tulus. Untukmu, untuk keluarga Chu kita. Dasar sepupu bodoh. Kau hancurkan masa depan Gerbang Longhu. Ini untuk kalian para pengecut. Tuan Miyamoto, aku bersiap membersihkan rintangan untuk dasar perempuan jalan. Akan kuremukan anggota tubuhnya. Dan kirim keranjangmu. Biarkan kau mainkan. Bagus, tapi sebelumnya, aku harus urus Xuan Yuan Zantian dulu. Akan kulihat siapa berani sentuh dia. Aku akan mati bersamanya. Lebih baik aku mati daripada hidup terpecah. Dasar bodoh, mau mati untuk pria liar? Prajurit pun punya harga diri. Xuan Yuan sudah kalah. Masih mau melawan? Surga tak tahan melihat. Langkahi Mayaku. Lebih baik mati daripada menyerah. Aku akan mati bersamanya. Dan lebih baik lebih baik mati. Lebih baik hancur. Aku baik-baik, paman. Kalian hanya sekumpulan semut. Berani-beraninya kalian menghentikanku? Paman, hingga tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Paman. Kalian berdua seimbang. Kita berdua kalah. Dia mendapat keuntungan seperti nelayan. Memakai pakaian putih. Mengapa masih ingin mengambil nyawanya? Chuyuyu sudah sekarat. Mengapa masih lendunji? Orang sekarat? Ini keterlaluan. Jika tak segera pergi dari sini, aku akan membunuhmu juga. Jika berani sentuh dia, aku akan mati bersama. Kau pikir ini tempat apa? Kekanak-kanakan. Ini arena pertandingan resmi. Cepat turun ke sini. Aku tetap berkata, lebih baik aku mati. Kau akan mati. Jean Tian. Zantian, hahaha. Zantian benar-benar tergila-gila. Xuan Yuan Zantian, dulu kau tak terkalahkan. Kau diduri banyak adiknya. Tapi mati di tangan wanita. Sekarang kau tetap sama. Rela mati untuk wanita. Hahaha. Zantian, ini semua salahku. Tak apa, pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Yuyue, kau turun dulu. Miyamoto Musashi, hari ini, kita selesaikan semua urusan lama dan baru. Kau benar-benar kecoa bandel. Tapi kurasa kau tak bisa bertahan lama. Kau ditusuk kekasihmu sendiri. Racun sudah merasuk ke tulangmu. Ditambah banyaknya penjaga di sini. Sungguh membuatku kesal. Kini kau bagai belalang di akhir musim gugur. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Kalau begitu, coba saja. Cepat. Kurasa nafas pedang ilahi. Oh iya. Bagaimana kakak senior Zantian bisa bertahan? Pasti sangat menyakitkan. Satu tebasan akan membunuhmu. Meski mati, kau tak akan kesepian. Aku akan kirim orang Dragon Tiger Gate temanimu. Heisai Chuyue ITU. Akan kusiksa dia perlahan sampai mati. Saat dia menemanimu, kau sampah. Jean Tian. Orang ini sangat kejam. Ayah,
Aku selalu merasa tatapan ini mirip seseorang. Siapa? Dewa Perang. Hanya satu orang yang pernah punya tatapan seperti ini. Itu Dewata Besi bertopeng. Di dunia ini, tak ada yang punya tatapan semenakutkan itu. Xuan Yuan bukan Dewata Besi bertopeng. Ini namanya cari masalah. Sekarang tergantung pilihanmu. Sudahlah Zilu, lepaskan aku. Mengapa tak kau gali lebih dalam? Kalau begitu, mati saja. Hahaha. Dia harus mati, satu-satunya. Xuan Yuan Zhanxiang, akhirnya kau mati. 4 minggu setelah kehilangan variabelmu lebih besar dari, akulah pemenang sejati. Ada yang tidak beres? Lihat. Haya. Apa yang kau lakukan pada aku? Sedang APA kau ini? Lepaskan, ayo kita bertarung. Aku akan gunakan caramu sendiri untuk menghancurkanmu. Lembah Jinchang, kau telah menekan begitu lama, hanya untuk momen ini. Bangsat Lembah Jinjan. Lembah Jinjan benar-benar tak tersembuhkan. Kau masukkan Lembah Jinjan ke dalam tubuhku. Zilaka, lepaskan aku. Kau ingin mati bersama Miyamoto Musashi? Mati bersama. Dia bukan apa-apa. Harus kukatakan, Lembah Jinjan memang tak sederhana. Kau sudah menekannya begitu lama. Mustahil bagimu ditindas. Bagaimana kau bisa baik-baik saja? Tidakkah kau tahu aku bela ya ilmu penundaan keabadian? Luka parah sekalipun tak bisa membunuhku dulu. Luka kecil ini mau melukaimu sekarang? Penundaan keabadian. Mengapa tak kau katakan sebelumnya? Sudah lama kau tahu? Xuan Yuan Zhanxiang, tak kusangka nyawamu sekuat ini. Ayo bertanding di kompetisi 4 kerajaan. Tunggu, jangan pergi. Aku salah, kumohon maafkan aku. Aku tak mau mati. Miyamoto Musashi, kau pantas menerimanya. Jin Cantang sudah tak tertolong. Bukankah kalian orang dongeng bangga jadi kelas atas? Apa kalian kelas atas juga takut mati? Kumohon maafkan aku. Asalkan kau mau menyelamatkanku. Aku bisa memberimu apapun. Aku bisa memungkinkanmu mewakili Yo Barat di kompetisi. Aku juga bisa membuatmu mewakili Sizhou di kontes 4 kota. Maafkan aku. Pei. Karena dia penjaga makam pedang. Pedang Dewa Perang ada di tangannya. Lihat sang penjaga. Yang patut kalian sembah bukan aku, tapi orang di sampingku ini. Aku Lin Feng, memberi hormat pada Dewa Perang. Aku terlambat. Aduh. Dewa Perang. Xian Yuan Zhantian. Dia Dewa Perang bermuka besi. Benarkah ini? Kita telah berbuat banyak dosa pada Wushu. Melakukan hal tak termaafkan. Keluarga Zhou kita tamat. Tak pernah kubayangkan, pengemis kecil dari Long Human. Ternyata Wushen Gedung Mingyan. Nona, cepatlah ke sana. Zhantian, kau Valkyrie berwajah baha. Pedang ini zirah jalur tengah. Kenapa sembunyikan dariku? Zat Xuan Yuan martial atal hangkur. Kuduga ada yang tidak beres. Dong Liu City takkan berani. Pasti ada dalang utamanya. Aku khawatirkan keselamatanmu. Jadi tak bisa kuberitahu. Maafkan aku Yu Yue. Aku bisa memaafkan, tapi kau harus lakukan satu hal. Apa itu? Buat dia tebus dengan darah. Tuan, aku benar-benar bersalah. Mohon epinailah saya. Aku bisa memberitahumu. Masih ada kerabat lain di belakang layar, tapi... Mati begitu saja, terlalu murah untuknya. Jangan khawatir, aku akan potong tubuhnya untuk makanan anjing. Mengena Sang Valkyrie bertopeng besi. Hanya mati yang bisa kuberikan sebagai permintaan maaf. Haruskah kutunggu sepupuku bawa Dewa Perang? Jaeng mengena kesakra langsung? Hiu, sedang apa kau? Ayah, kembalikan itu. Kau benar-benar bodoh. Bagaimanapun, aku juga paman Chu Superior. Masih ada emas di kepalaku. Sulit bergaul dengan sang Valkyrie. Kau mati begitu saja. Chu Yuyu sedap Hudis hubungan dengan kita. Kita perlakukan dia buruk sebelumnya. Kau pikir kita masih punya kesempatan? Makanya kukatakan kau bodoh. Tidakkah kau tahu arti dekat dengan sumber air? Aku punya cara. Aku bisa membuatmu baik-baik saja, bahkan naik ke puncak.
Apa caranya? Jangan lupa, kau tidak lebih buruk dari sepupu. Dalam hal pria dan wanita, kau jauh lebih baik darinya. Asalkan kau menikahi Wu Shen, kita akan pulang. Siapa berani mengganggumu? Xuan Yuan Zantian adalah suami kakakku. Lalu, pria. Siapa yang tidak punya tiga? Semakin banyak selir yang dimiliki pria berkuasa, semakin banyak wanita yang dimilikinya. Tapi kakakku, dia tidak akan setuju. Makanya kukatakan kau bodoh. Jika kau dan sang Valkyrie sudah berhubungan, dia tidak bisa menolak lagi. Apa yang harus kulakukan? Aku tahu sebelumnya, sudah banyak kesalahan yang kubuat. Bagaimanapun, aku satu-satunya paman yang tersisa di Superior. Kuharap Zantian bisa bermurah hati dan memberi kami kesempatan untuk berubah. Ya, kami janji tak akan mengulangi. Kami bersedia keluar dari gerbang Longhu. Kau. Lagi pula, aku satu-satunya keluarga di dunia ini. Ingat kata-katamu sendiri. Pasti. Kakak ipar, anggur ini. Anggur spesial dari Sizhou yang lembut. Silakan minum lebih banyak, akan ku minum untukmu. Ngomong-ngomong, besok kami akan ikut kompetisi 4 yo. Gerbang Longhu pasti akan juara pertama. Mari kita bersulang. Apa karena sudah lama tak minum alkohol? Aku agak merasa mabuk. Yuyue, ayo ke aula leluhur temui ayahmu. Biarkan Xueru yang urus ini. Sepupu, Sarian Padaku. Kalau begitu kuserahkan pada. Ayo pergi. Yang In He Huan San, tak ada yang bisa menolaknya. Tuan Valkyrie. Kenapa tidak kita lakukan? Kenapa kau yang ada di sini? Kenapa bukan aku? Tidakkah lebih baik aku dan saudariku melayanimu bersama? Ya kan Tuan Valkyrie. Apa aku benar-benar lebih buruk darinya? Kau tidak lebih buruk darinya. Kau tak layak dibandingkan dengannya. Kau. Bahkan ayahku pun punya lebih dari satu. Kenapa kau terlalu memanjakan satu wanita? Kenapa kau jadi dewa perang? Kau memberinya pedang dewa. Kau rela. Memberikan pedang berarti dia dewa perang. Dia punya pedang dewa dan Enu. Pedang dewa tela berdebu bertahun-tahun. Kelo aga lin yadi budak penjaga pedang. Kenapa pedang dewa hanya terbangun? Pedang Shenwu hanya terbangun. Kita tahu Xuan Yuan Zantian pernah membang Anya. Shen Yuan Zantian Feng. Kau tak bisa bayangkan. Pengkhianatan paling menarik. CMA King Feng biasa suatu hari. Perbandingan 4 minggu jadi sorotan. Aku ingin jadi yang teratas di Huaxia sebagai dewa topeng besi. Tapi variabel Xuan Yuan Zantian bisa membuatku kuasai pedang dewa bela diri. Ini situasi saling menguntungkan. Jangan khawatir. Semua sudah kuatur. Band era siapa ke Gerbang Naga Harimau Shizou ini? Berani-beraninya kalian, dewa perang perbatasan utaraku bertemu dewa perang. Kalian Jerambalan Gerbang Naga Harimau Shizou. Berani menyamar sebagai dewa perang di pertemuan 4 minggu. Perang akan segera pecah. Lapor, ini dewa perang. Kau menghilang selama bertahun-tahun. Empat lautan dalam kekekauan. Kini kau kembali dengan selamat. Ini empat lautan atosing. Ini semua gara-gara orang timur itu. Syukurlah suamiku beruntung. Jangan khawatir. Suami, aku akan berjuang di kompetisi 4 kerajaan. Takkan ku kecewakan. Kini kita tunggu kebangkitan pedang itu. Dewa Perang. Kapan pedang Dewa Perang akan muncul? Pedangnya hilang. APA, pedangnya hilang? Hanya kau bisa membangkitkan pedang dewa. Pedang dua telah hilang. Daxia bilang ini bencana. Pedang itu direbut orang Dongyu. Bagi seluruh pahlawan, akan terjerumus dalam kutukan abadi. Dewa perang, terjadi masalah besar. Seseorang menyamar sebagai dewa bertopeng besi.
Berani-beraninya kau meniru dewa bertopeng besi? Jenderal dan saya melihatnya sendiri. Itu dari gerbang Longhu Sizhou yang mengibarkan bendera. Kini jadi perbincangan hangat siantero kota. Semua orang sudah tahu. Dewa bertopeng besi ada di antara kita. Ada yang berani meniru dewa perang. Valkyrie bertopeng besi Highlang berdehuntahun. Memberi kesempatan pada orang rendahan. Karena kau menyamakan diri dengan Valkyrie. Hanya demi kekuasaan dan keuntungan. Kurasa ini bukan sekadar soal kekuasaan. Dewa perang. Tadi kau bilang akan menggunakan pedang. Kini ada yang berpura-pura jadi dewa perang. Beraninya kau. Di mana ketua tim? Dewa perang. Saya tak bersalah. Ketua tim sekretaris partai kota. Sibuk menangani para pejabat tinggi. Tak sempat memantau tren perkelahian. Saya tidak tahu soal ini. Saya tidak tahu. Saya tak bersalah. Berpura-pura jadi dewa perang. Pasti ada bukti di gerbang naga harimau. Jangan-jangan mereka curi pedang dewa? Sangat mungkin. Pimpinan sudah kirim tim ke lokasi. Ini dewa kekayaan. Kita ke sana juga. Mau kulihat apa yang dimakan gerbang naga harimau. Macan tutul ambisius ini berani meniru dewa perang. Tuan, sampah seperti ini tak layak bertarung. Datang ke gerbang naga. Pertarungan puncak 10 tahun sekali. Sangat meriah. Iya, ayah. Kalau bukan karena kakak iparku, kami takkan bisa datang ke sini. Melihat banyak pesohor bela diri, perjalanan ini sangat berharga. Sesepuh Chu, pemimpin sekte Longhumu, benar-benar dewa perang bermuka besi. Tentu saja. Mana mungkin aku bohong soal besar begini? Kuharap Bapak mau membimbingku nanti. Aku pemimpin sekte Chen Chen dari You Utara. Bisa diatur. Haha. Ayah, ada APA ini, kenapa aku merasa ada yang aneh? Ada masalah APA? Apa status Dewa Topeng Besi itu? Mereka tak pantas bersama kita. Benar juga. Berhenti. Lihat. Tuan Zhou sudah datang. Tampaknya pengaruhku cukup besar. Hari ini, gerbang Longhu kita akan terkenal di seluruh dinasti Xia. Tuan Zhu, Bapak datang langsung dukung gerbang. Suatu kehormatan. Untuk mendukung gerbang Longhu. Apa itu gerbang Longhu? Tuan Zhu, andai keterlaluan. Tahyuka Kausaipa pemimpin Longhu Gate kami, dia dewa besi berwajah tanduk termasyur di Daxia. Kalian bodoh. Sama sekali bukan dewa perang. Tuan Zhu Chang, apa katamu? Bagaimana mungkin, di Hukou Dojo, turnamen kualifikasi Yo Barat, iparku tela kalian banyak lawan. Penjaga makam pedang pun mengakuinya kemari. Iparku adalah dewa perang berkedok besi. Penjaga makam pedang. Di mana dia? Bisa serahkan dia untuk konfrontasi langsung? Tahukah kalian, baru saja, aku telah temui Dewi Perang dan Dewa Perang. APA? Bisa kuberitahu juga bahwa, Dewa Perang Perbatasan Utara telah tewas. Longhu Gate telah buat masalah. Oh, Tuan Zhu Chang, kami tak bersalah. Tak menyangka dia palsu. Lagi pula, dia hanya berpura-pura. Tapi penjaga makam pedang ada di sini. Pedang di Watela Highland. Ini mungkin tanggung jawab penjaga makam pedang. Tidak mungkin. APA tujuan Shen Yuan Zhantian? Apalagi kalau bukan, Tang Ran ingin kacaukan Daxia kita. Tapi dia tak menyangka. Dewa pedang telah muncul lebih dulu. Semoga Dewa lindungi Daxia. Sudah kurasakan ada yang aneh. Bagaimana mungkin pengemis bisa jadi dewa perang berkedok besi? Tuan Zhu Chang, akan kuperintahkan Xuan Yuan Zhantian dan silakan hakimi dia. Paman, mau hakimi siapa? Jangan panggil aku paman. Sudah kuduga kau pembawa sial. Tak hanya membunuh ayahmu, kau juga ingin membunuh kami. Keluarga Chu sudah memutus hubungan dengan kau, tidak ada hubungan lagi dengan kami. Nona, mereka senior Zhantian yang menyamar sebagai dewa perang. Jadi begini rupanya. Hanya karena ini, kau tunjukkan wajah aslimu. Sangga Mamelukan. Apa kalian semua dengar? Dia sendiri mengakui Xuan Yuan Zhantian bukan dewa perang. Aku tak peduli siapa Zhantian. Yang ku tahu dia suamiku. Dewa perang atau bukan, aku tak pernah peduli. Hanya karena kau mengajar ke seluruh dunia. Itu kejahatan berat. Masih berani kau berbicara sembarangan begini? Benar? Dewa perang asli akan datang. Cepat panggil Xuan Yuan Zhantian ke sini dan minta maaf di depan seluruh dunia persilatan. Inspektur, Anda sudah lihat semuanya. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya menjalankan tugas. Jangan khawatir, aku sudah lihat sikapmu. Ini gara-gara si perempuan licik,
dan Dewa Perang Palsu yang bekerja sama merusak negara Daxia kita. Pergi dari sini. Lepaskan aku. Jangan paksa. Berhenti. Syukurlah aku tak muncul kemarin. Bisa-bisa aku rugi besar. Hentikan. Siapa berani menyentuhnya? Governor, dia orangnya. Dia berpura-pura jadi dewa perang. Benar, kau harus hati-hati. Anak ini memang punya kemampuan. Tapi, semua di sini adalah ahli bela diri Tanama. Ayo kita ikat dia. Dan bawa ke Dewa Perang, untuk meminta maaf. Ya, kita akan minta maaf langsung ke dewa perang. Beraninya kau. Kau berani melakukan apa? Beraninya kau. Kau baik-baik saja? Kakang Jean Tian, kata mereka kau pura-pura jadi dua perang, Nona Jean. Lalu menghadap Dewa Perang untuk mengaku. Tuan Yo juga bilang, Dewa Perang asli sudah datang, dan sekarang bersama Sang Dewi Perang. Apa yang terjadi di sini? Kau dengar itu? Dewa Perang asli sudah datang. Kalau tidak, aku bisa tertipu anak ini. Dewa Perang Palsu. Dewa Perang asli ada di depanmu. Kenapa kiraku aku palsu? Sekarat pun tak mau mengaku. Liu Yanran itu licik dan kaya. Dia bukan lagi Dewi Seni bela diri. Dia bicara dengan yakinnya. Teruslah berbohong. Ini bukan karanganku. Wu Sheng tiap hari bertemu Liu Yanran. Setiap hari bersama Dewa Perang. Kau pikir aku percaya dia ataumu? Di sekitar Mingxiu langsung. Kalau kau tak percaya padaku. Penjaga makam pedang, Ling Feng, bisa membuktikan. Ling Feng, berani kau minta dia berhadapan? 4 minggu sudah berkumpul hari ini. Ling Feng seharusnya sudah muncul dari tadi. Kenapa dia belum juga muncul? Kau tak bisa mengarang cerita. Kebohonganmu terbongkar. Lihat, penjahat ini masih punya akal. Tapi semua ahli terkemuka sudah berkumpul. Tapi masih tak bisa membunuhmu si palsu. Kau tak percaya padaku. Maka pedang dewa ini tak mungkin palsu. Ini adalah pedang dewa. Mungkinkah dia bukan penipu? Melainkan Dewa Perang yang asli? Siapa bilang pemilik pedang Dewa Perang adalah Dewa Perang bertopeng besi? Dewa Perang. Kau datang. Seperti yang diduga. Bocah ini mati tanpa mengaku dosanya. Bahkan mengayunkan pedang dewa untuk pamer. Pedang dewa adalah harta nasional. Tak pernah terbangun selama ribuan tahun. Kau bilang kau Dewa Perang. Aku beri kau kesempatan. Cabut pedangnya. Jika kau bisa mencabut pedang Dewa Perang. Jika tidak, kubunuh kau dengan tamparan. Ayo, kenapa tidak bergerak? Ini bukan sekadar pertunjukan. Kau tak bisa kendalikan pedang dewa. Zantian, benar. Aku memang tak bisa kendalikan pedang dewa. Semua dengar itu, kan? Dia mengaku sendiri. Zantiani. Pedangku telah berdebu ribuan tahun. Dan tak mudah dibuka. Tapi beri aku sebatang dupa. Aku bisa memotong. Kau berkanda, 4 kekuatan besar. Waktu sangat berharga. Sebatang dupa. Jika nanti tak bisa menghunus, harus bagaimana? Menurutku tak perlu. Apakah dia Dewa Perang? Akan ketahuan saat kuuji. Asal kau bisa kalahkan, aku akan akui kau Dewa Perang. Dan 2 Dewa Perang. Bahkan jika dia kalahkan kalian, dia bukan Dewa Perang. Benar? Jika dia Dewa Perang, lalu siapa orang di sampingku ini? Anak muda, tahukah hukum berpura-pura jadi dewa? Liu Yanran memberitahuku. Siapa dia? Sudah kuduga. Dongguing Xiao Xiao. Takkan berani Zentuk Suan Yuan Martial Athal. Pasti ada dalang di belakang. Katakan siapa dia. Apa maksudmu? Ini suamiku. Dewa ilmu bela diri Dongzhou. Ada pertanyaan? Omang kosong. Kepala batu. Suamiku, bagaimana pendapatmu? Tak perlu. Bukankah dia ingin membuktikan diri? Aku akan beri kesempatan. Ku beri waktu sebatang dupa untuk kuasai pedang Dewa Perang. Akan ku beri dia kesempatan. Ku beri 1 batang dupa untuk kendalikan pedang Dewa Perang. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Kau lihat, inilah keyakinan Dewa Perang. Karena dia tahu kau penipu. Dewa Perang, kau sungguh pria hebat. Masih kau beri dia kesempatan. Siapa orang ini? Kemana saja kau?
Apa kau tewas oleh pria hidung belang dan wanita jalan ini? Apa yang kau mau? Jika bisa lawan pagoda suci tangan, Dewa Perbatasan Utara, dan serangan Liu Yanran, akan kuberi kau kesempatan. Mustahil. Zantian akan tewas. Bagaimana kau kendalikan pedang ilahi? Liu Yanran, apa tujuanmu datang? Ikut kompetisi 4 kerajaan? Kau tak bisa kendalikan pedang ilahi. Hanya aku bisa membukanya. Pedang dewa tak bisa kau pakai. Apa maksudmu? Aku tak mengerti. Diam. Aku rela berjuang untuk suami. Yu. Zantian, aku percaya padamu. Dalam waktu 1 batang dupa, aku yakin bisa bertahan. Kakak, kali ini berbeda. Minarlah sekarang. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Zantian mengabdi ke Long Hu Men seumur hidup. Tanpa dia, gerbang Long Hu sudah hancur. Sudah dimusnahkan dojo Hong Kong. Aku pun dihina orang dongeng itu. Saat itu, kalian di mana? Tanpa dia. Mana mungkin Long Hu Gate menang kualifikasi? Saat itu, kalian di mana? Zantian terkena ribuan panah di kualifikasi. Saat itu, kalian di mana? Saat itu, kalian mengejek dan menertawakannya. Menjelat keki di Sup Dongren. Chu Yue, sudah kamu pikir matang? Mira ketiga orang. Masing-masing bawa kompor. Kamu takkan sanggup. Sudah kupikir matang. Zantian, aku tahu maksudmu, tapi aku harus lakukan itu. Kamu harus buktikan ke dunia bahwa kamu dewa perang. Dan aku ingin buktikan cintaku padamu. Baik, jangan khawatir. Aku takkan biarkan apapun terjadi. Jika kau jatuh, Xuan Yuan Zantian akan berubah jadi naga. Dan membantai semua makhluk. Chu Yue dari sekte Long Hu terima 3 tantangan ahli bela diri. Chu Yue, kau tidak menantang. Kau akan mati. Wanita berbeda satu sama lain. Ada yang bersekongkol dan tak berperasaan. Sementara yang lain setia dan teguh. Takkan pernah pergi. Bayangkan, berani-beraninya kau. Kau menghina, padahal aku ingin memberimu kesempatan. Aku tak butuh orang sepertimu memberi jalan keluar. 3 telapak itu. Aku terluka. Kau benar-benar tak kenal takut. Saya Yang beri kau keberanian. Bocah itu? Kini aku tak bisa kendalikan. Kau musuh kami. Sujudlah. Aku akan ampuni nyawamu. Fidget, kau tak pantas. Kau kakak berani. Dewa Perbatasan Utara pun tak pantas. Apa pagoda tangan suci cukup pantas? Masih kurang, tambahkan aku. Perempuan jalan ini tak pantas. Daza Yalang, kami bertiga penguasa tertinggi Xia. Satu kata bisa lenyapkanmu. Yang angkan kau, Xuan Yuan Zantian di sini pun takkan diam. Dengan 1 telapak dari kami. Aku pergi. Aku sudah memilihmu. Takkan pernah kutinggalkan. Hidup mati tak ku sesali. Ayo, jika tak bisa menang 3 gerakan ini. Kau yakin? Apa katamu? Aku bilang kemarilah. 3 telapak tangan, kau akan mati. Telapak terakhir ini akan mengantarmu ke alam baka. Atau kusiksa perlahan-lahan. Susu Futu. Tolong. Amit Pao. Tuhan Maha Pengasih pada makhluknya. Telapak ini berisi 10 tahun latihan. Rupanya Long Hu Gate kecil ini biasa saja. Tampaknya kalian tidak ada apa-apanya di sini. Ilmu 10 tahunku tak sanggup menahan telapak ini. Sudah cukup. Kalian semua pendekar ternama. Tak perlu mempermalukan orang seperti ini. Sueru, apa yang kau lakukan? Dia yang pura-pura jadi dewa perang. Shen Yuan Zantian. Dia sekipiku. Jika terus begini, benar-benar akan ada korban. Dosa. Shen Yuan Zantian. Ini semua salahmu. Mengapa kau harus sejauh ini? Yuyu? Tak kau lihat Xuan Yuan Zantian tak peduli padamu? Masih ada 2 telapak, bukan? Aku yang akan terima dari Long Hu Gate. Ayah, pergilah. Aku yang gila. Aku yang pergi. Ini bukan urusanmu. Dan telapak kedua. Lanjutkan, Chu Yu. Organ dalammu sudah hancur. Jika lanjut, kau pasti tewas. Masih ada telapak kedua. Tidak akan. Yu, kau benar-benar. 1 gerakan lagi. Kau mati. Kubilang lanjutkan. Terbakar sampai mati.
bangunkan aku cepat. Aku takkan biarkan apapun terjadi padamu, selamanya. Kak, turunlah cepat. Benar-benar mati. Yuyu, pantaskah kau berkorban untuk pria liar ini? Kau tak boleh mati begini. Kau bilang setelah 3 jurus, kau akan mati. Berikan Xuan Yuan Zhantian kesempatan. Kuharap kau menepati janji. Setelah 3 jurus, bila kau tak mati, kami akan bayarkan Xian Yuan Zhantian hijab. Hahaha, aku memang berjanji. Jurus terakhir milikku, aku tak pernah berjanji. Tenang, jurus terakhir ini akan mengantarmu ke akhirat. Lalu hancurkan seluruh sekte, kubantai seluruh keluarga Chu. Dia akan mati. Mengapa Senior Zhan Di belum membangkitkan pedang ilahi? Mampukah dia? Sudah terlambat, berdiri cepat. Xian Yuan Zhantian, jika kau lelaki sejati, berdirilah untukku. Berdiri. Kekuatanmu tak cukup, hanya melihat wanita MU mati untukmu. Ini salahmu sendiri. Kau pilih yang paling tak berguna. Akhiri permainan membosankan ini. Tidak. Berani sekelompok semut menyentuh wanitaku? Sudahkah kau pikir cara matimu? Yuyu, kumpulkan orang. Ayo pergi. Yuyu, aku cinta padamu. Akhirnya kau muncul. Kukira, kau akan sembunyi di balik wanita seumur hidup. Lukamu parah. Hanya ada 1 pil naga harimau di dunia ini. Tapi pil Longhu hanya 1 di dunia. Beruntung bisa makan bersamaku. Sayang, kegagal bangunkan pedang ilahi. Katakan, ingin mati bagaimana? Hanya karena membunuh seperti anjing, kau sombong. Aku kuasai Nansou puluhan tahun. Aku tak takut padamu, dan aku. Omong kosong bela diri. Ini cuma intimidasi jumlah. Meski jumlahmu lebih banyak, apa salahnya mengintimidasi yang lemah? berdandan jadi dewa perang, dan mencuri pedang, mencoba menggagalkan kompetisi besar Zizhou. Kau cemat, lalu apa jika kau ganggu minoritas? Tak apa membunuhmu, ini untuk kebaikan. Bagus, sangat bagus. Awalnya tak rencana bunuh banyak orang, tapi kalian bintang bela diri. Berani kuasai dunia bela diriku, berani sentuh wanitaku. Ya Tuhan, bawa aku ke platform ilahi. Jika kau iblis, kirim aku ke neraka. Mulut besar sekali, hanya karena ucapanmu. Aku pastikan tak ada kuburan untukmu. Hari ini, aku Xuan Yuan Zhantian, bisa penggal kepala kalian dengan satu pedang. Berani lihat? Dia benar-benar membangkitkan pedang Dewa Perang. Apakah dia benar-benar Dewa Perang? Di mana dia? Di mana Dewa Perang palsu itu? Apa yang terjadi dengan Yanran? Kalian semua tidak berguna. Saya baru tahu hari ini. Kau membohongiku. Bagaimana jika aku membohongimu? Kalian hanya bidak. Bidak hanya bisa dimanfaatkan. Kau mencari mati. Tunggu sebentar. Ini urusan Dewa Perang. Kita tidak bisa ikut campur. Kita buta terhadap Wushen. Dibohongi wanita penghibur itu. Orang bodoh tak perlu disalahkan. Dewa Perang, karena kau telah bangkitkan pedang Dewa Perang, kau bisa jamin keselamatan pahlawan. Kami akan ikuti semua perintahmu. Tapi sebelumnya, tolong selamatkan Mu dan Heishu. Liu Yanran. Siapa pria bermasker itu? Bodoh. Chen Yuan Zhantian. Hingga kini kau masih tak tahu siapa dia. Pantas kau hidup sendirian selamanya. Kau untukku. Jika tak mau bicara, akan kubunuh kau. Hahaha, berani kau membunuhku? Apa maksudmu? Pergilah ke gerbang naga harimau. Kakak Zhantian. Nona muda diculik. Jangan pedulikan aku. Cari dokter terbaik dan segera obati. Yanran bilang, kau bawa nona muda kemana?
Kau bisa pergi ke makam pedang. Mungkin semua yang ingin kau tahu ada di sana. Bagaimana dengan makam pedang? Bagaimana mungkin itu dia? Jianzong, datang dan selamatkan aku. Tak pernah kukira. Ternyata kau. Aku tak menyangka hidupmu sebesar ini. Tak hanya tidak mati, tapi masih bisa berjalan. An Mengkhianat Hal apa? Semua ini terjadi karena niat baik putri sekte Longhu. Ceritanya terdengar sangat indah. Lin Feng jadi pendekar penjaga, dan mengkhianati Pahlawan, mengkhianati Dasya, demi ambisi serigalamu. Kau bahkan bersekongkol dengan bangsa Barbar Timur. Tahu berapa rakyat Daxia mati sia-sia? Jangan zog, orang Daxia palsu mati sia-sia. Karena mereka semua tak berguna. Sampah harus dibersihkan. Mereka sampah. Mengapa kau lakukan ini? Kau tanya kenapa? Aku juga ingin tahu kenapa. Mengapa keluarga kami jadi budak turun-temurun? Mengapa keluarga Xuan Yuanmu dipuja dunia? Sejak kecil, orang tua ajari apa yang harus dilakukan. Kalian anjing keluarga Xuan Yuan. Kau tanya kenapa? Menurutmu kenapa? Sejak kecil aku anggap kau saudara. Omong kosong, saudara. Kau tahu aku di makam pedang ini. Hidup seperti apa yang kujalani. Setiap malam ku jaga pedang tak terbuka ini. Aku juga ingin mengubah tangan jadi awan, dan kuasai dunia. Bunuh seluruh keluargamu. Hapus keluarga Xuan Yuanmu dari daftar. Tiduri istrimu, dan jadikan Xuan Yuan Zantian bahan tertawaan. Cukup. Apa maumu? Sederhana, mari buat kesepakatan. Tukar pedang Wushen dengan kedua orang marga Chu ini. Bolehkah? Saudara? Teleturbankan, dan tak terkalahkan. Jangan berikan pedang dewa padanya. Ya ampun. Bagaimana nyawa kami lebih berharga dari pedang? Kami akan mati. Kak, aku tidak ingin mati. Tolong selamatkan aku. Kak, aku tidak ingin mati. Baik. Berubah. Kakak ipar dan sepupuku. Dia sekarat. Apalagi yang kau mau? Apa kau punya pil Longhu di tanganmu? Bagaimana cara bertukarnya? Dia benar-benar punya pil Longhu. Ini pil Longhu, yang bisa menyelamatkan nyawanya. Ini pertukaran Nuava dengan Nuava. Aku ingin kau mati di keluarga Lin, tempat pemakaman leluhur kami. Kau harus setuju. Aku punya Shenjian. Jika kau tidak setuju, akan kulakukan sendiri. Baik, aku setuju. Pergi dan selamatkan mereka. Yu Yue. Lin Feng dan aku. Shen Yuan Zhon Tian. Akan kubunuh kau dengan tanganku. Siapa kau sebenarnya? Kau hanya alat yang kugunakan. Bahkan mengkhianati suamimu sendiri. Tahukah kau aku akan menyelamatkanmu? Apa katamu? Sudah banyak yang kukorbankan untukmu. Bahkan merayu orang lain kutebus dengan tubuhku. Aku wanita tak berharga. Tak berguna. Xuan Yuan Zantian. Selanjutnya giliranmu. Yu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Mati di bawah pedang Dewa Perang adalah kematian yang mulia. Baik, akan kupenuhi permintaanmu. Bagaimana mungkin? Pedang adalah senjata terhebat di dunia. Bagaimana bisa tak tembus segelmu? Tahukah kau di mana ini? Omong kosong, ini makam pedang. Tempat ribuan pedang. Tahukah kau siapa aku? Apa yang terjadi? Konon keluarga Xuan Yuan punya ilmu bela diri tak tertanding yang menyimpan kejahatan tertinggi ilmu bela diri. Bernama Wan Jiangezong. Semua pedang kembali ke sekte. Tidak. Mustahil. Aku punya pedang dewa. Seharusnya aku tak terkalahkan. Di dunia ini. Di kehidupan berikutnya. Banyan Guizong. Dewa perang tetaplah dewa perang. Hari ini aku banyak belajar melihat dewa perang. Bertemu dewa perang. Kekasihku adalah dewa Xia. Ayo kita bertarung. Hancurkan di negeri asing. Jangan tinggalkan Zatupan.